Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi dicintai Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman ini adalah Allah mudahkan mereka untuk taat. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah di dunia. Ya. Orang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk taat. Diperintahkan untuk sholat, dia kerjakan sholat. Diperintahkan puasa Ramadan, dia laksanakan puasa Ramadan. Mengeluarkan zakat, mereka diperintahkan, dia keluarkan. Itu semuanya adalah karena apa? Bentuk kasih sayang, rahmatnya Allah kepada kita. Sehingga kita tidak berat melaksanakan sholat, tidak merasa beban untuk menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya. Itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang beriman di dunia. Di antaranya itu, di samping rizki dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman melaksanakan sholat itu berat, puasa apalagi. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Diberikan rezeki yang halal, ditolong untuk taat, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menerima qanaah dengan apa? Pembagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia. Jadi orang mukmin itu orang yang qanaah. Ndak apa namanya istilahnya ya? Ndak tamak, tidak serakah begitu ya. Dia menerima apa yang telah Allah rezekikan kepadanya. Tugas dia hanya dua: berdoa kepada Allah, meminta rezeki yang halal, kemudian dia ikhtiar, bekerja, berusaha. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya dia serahkan semua kepada Allah. Diberi banyak, dia bersyukur. Ya. Allah berikan kepadanya apa? Rezeki berupa kesehatan, berupa harta dan sebagainya, dia syukuri. Ya, seberapapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itulah qanaah, dan itu bentuk apa? Pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Karena manusia pada hari kiamat itu, ya, kalau orang mukmin tidak akan mengalami hari kiamat. Peristiwa setelah hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari penghisaban, ya, kemudian amalnya ditimbang di mizan, kemudian melewati sirat dan sebagainya, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Ya. Yang mana peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat itu sangat mencekam, menakutkan, membuat orang susah, sedih dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan kasih sayangnya kepada mereka di akhirat. Orang beriman oleh Allah diberikan keamanan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi tidak takut, tidak sedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 68, "Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun." Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya. Ketika manusia semua ketakutan, Allah menenangkan hamba-hambanya yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang bertakwa, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, Al-Qur'an, ya. Dia meyakini, dia membenarkan, dia percaya semuanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa kanu muslimin, dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia iman kepada Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, tidak ada keraguan sama sekali terhadap Al-Qur'an itu. Yakin, ya. Seyakin-yakinnya. Kemudian dia
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim. Wa kanu muslimin. Mereka selalu berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu manut, nurut sama Allah. Suruh sholat, suruh puasa, suruh bayar zakat, nurut. Tidak boleh minum khamr, dia tinggalkan minum khamr. Ya. Semua yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Ya. Nah, kalau dia mungkin namanya manusia, tempatnya salah dan lupa, tergelincir dalam perbuatan dosa maksiat, segera dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kemudian segera meminta ampun kepada Allah, kembali dari maksiat, kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dalam surat Az-Zukhruf ayat 68 ini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu tidak takut, tidak bersedih hati, ya. Itu ketika semua manusia dalam keadaan takut dan sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenaan dengan ayat ini, ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat hai hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, ya. Kata beliau, ayat ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya. Siapa yang tidak takut, tidak sedih itu? Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Maksudnya apa? Kata beliau, yakni hati mereka beriman, meyakini, membenarkan ayat-ayat Allah, batinnya membenarkan ayat Allah SWT, dan seluruh anggota tubuhnya dan lahiriahnya mereka taat terhadap syariat Allah. Ya, seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, ya, dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Pendengarannya, penglihatannya taat kepada syariat Allah SWT. Digunakan matanya untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, memandang ciptaan Allah, memperhatikan alam semesta, memikirkan dan sebagainya. Begitu juga dengan pendengarannya. Jadi batinnya, hatinya dia itu menerima, beriman. Begitu juga dengan lahiriahnya, anggota badannya, semua digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, perkataan dari Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman, ya, meriwayatkan dari ayahnya bahwa apabila hari kiamat telah terjadi, maka sesungguhnya manusia pada saat itu dibangkitkan. Setelah kiamat terjadi, manusia dibangkitkan, ya. Dan tidak seorang pun dari mereka melainkan akan merasa terkejut. Semua manusia yang dibangkitkan nanti akan kaget, akan terkejut. Lalu terdengarlah oleh mereka suara yang menyerukan, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Tadi dalam surat Az-Zukhruf 68. Terdengar suara itu, maka semua orang mengharapkan itu. Mengharapkan dia ini tidak takut, tidak sedih. Kemudian suara itu diikuti dengan seruan yang lainnya. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka yang dahulu orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zukhruf 69. Maka manusia berputus asa untuk mendapatkan tadi, mendapatkan jangan takut, jangan sedih. Semua manusia berputus asa kecuali orang-orang yang beriman, ya. Jadi yang dikatakan jangan takut, jangan sedih itu adalah orang-orang yang beriman. Padahal manusia tadi sudah setelah terkejut mendengarkan
suara tadi, berharap mudah-mudahan dia ini tidak takut, tidak sedih dan sebagainya. Ternyata yang tidak takut, tidak sedih itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Allah. Dulu ketika di dunia mereka iman kepada Allah, mereka berserah diri kepada Allah SWT, beriman kepada ayat-ayatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Allah mentakdirkan kita menjadi seorang muslim. Insya Allah kita orang beriman, ya. Kita iman, percaya kepada Al-Quran, tidak ada keraguan satupun, kita tidak, satu ayat pun tidak meragukan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah ini nanti menjadi apa? Menjadi sebab Allah nanti akan menenangkan kita. Hei hamba-hambaku, tidak usah takut, tidak usah sedih, yaitu orang beriman kepada ayat kami dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua Pak ya, kita iman ayat Al-Quran. Tentunya kalau kita iman ayat Al-Quran, ya kita amalkan isinya, kita yakini ayat tersebut kebenarannya, kemudian kita amalkan, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Berita-beritanya tentang surga, neraka, kaum-kaum umat-umat terdahulu dan sebagainya, kita yakini kebenarannya. Nah begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kabar gembira ya dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya yang merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman ini. Pokoknya orang beriman ini jangan sampai takut, jangan sampai sedih. Ya, tidak boleh sama Allah, ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Ayat berikutnya yang menafsirkan ayat dengan ayat, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Surat Yunus ayat 62, 63, ya. 62, 63. Wahai hamba-hambaku, kata Allah SWT, ingatlah, ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa takwa, bertakwa kepada Allah. Ya, kita sudah sama-sama paham, setiap Jumat diingatkan, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Takwa adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, yaitu orang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah tadi itu, kabar gembira, berita gembira dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya. Makanya kita jadi orang Islam itu harus gembira, senang. Alhamdulillah jadi orang Islam, jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minder, ya. Jangan merasa takut, sedih, ya, terhadap umat-umat yang lain. Kita harus gembira, bahagia, ya. Jadi umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran itu, ya. Nah Bu, ya. Nggih, surat Yunus ayat 62 sampai 64, ya. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu sedih, ya. Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, merasa lemah, sedih, jangan. Wa antumul a'laun, padahal kamu yang paling tinggi derajatnya, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi orang beriman itu derajatnya tinggi. Itu Allah yang mengatakan. Maka kalau jadi orang beriman, jangan kamu merasa lemah, jangan merasa sedih, ya. Kamu itu orang yang paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman ini makhluk yang paling baik. Tadi saya baca ayatnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh,
ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah itu orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus merasa rendah diri? Ya, merasa lemah. Jangan, kata Allah. Jangan sedih, jangan merasa lemah, jangan sedih. Kamu paling tinggi derajatnya kalau kamu orang yang beriman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Yunus ayat 62 64 ini ya, kita diberikan kabar gembira oleh Allah SWT. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut. Rasa takut terhadap akhirat yang akan mereka tuju, kehidupan akhirat. Karena nanti mereka akan dinaungi oleh Allah, diberi rasa aman dari ketakutan, mendapatkan perlindungan Allah di hari tiada lindungan kecuali lindungan dari Allah SWT. Dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan tidak ada rasa takut terhadap akhirat yang akan mereka tuju. Ya, begitu juga dengan dunia. Ya, dunia nanti kalau kita mati nanti diurus sama Allah SWT. Malaikat-malaikat yang akan menolong kita. Ya, seperti itu. Maka Allah berikan kabar apa? Lahumul busyra, bagi mereka berita gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Ya, malah dalam surat Fussilat itu dikatakan nahnu auliyaukum, kami yang akan menjadi penolong-penolongmu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan